pembelajaran kita tentang menganalisis isi dan kebahasan novel. Sudah dibuka buku paketnya? Silakan halaman 117. Ya. Pengertiannya sebelum pada menganalisis unsur intrinsik, tadi pengertian novel adalah karya prosa fiksi yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya atau sekelilingnya dengan menonjolkan watak pelaku. Itu pengertian dari novel. Kemudian bentuk karya sastra itu ada 3. Yang pertama drama, yang kedua puisi, yang ketiga prosa. Ini masing-masing cirinya. Bahwa drama cirinya ada dialog, puisi ditulisnya berbait-bait, sedangkan prosa ditulisnya berparagraf seperti novel sejarah pribadi yang kemarin kalian telah buat. Ciri-cirinya atau pembagiannya dari puisi itu ada puisi lama, puisi baru, puisi modern. Begitu pula dalam prosa ada prosa lama, prosa baru. Berikut contoh-contohnya sini sudah ada ya tulisannya. Kemudian jenis karangan. Jenis karangan ini ada berapa macam? Ada 5 macam ya. Nah, ada 5 macam. Yang pertama yaitu narasi. Karangan itu kan prosa ya. Nah, ini sinonimnya. Narasi yaitu cerita yang disusun secara kronologis atau urutan waktu. B atau 2 deskripsi yaitu tulisan yang di dalamnya menggambarkan atau melukiskan tentang sesuatu itu boleh melukiskan tempat, watak seseorang, gitu ya. Kemudian yang ketiga argumentasi yaitu dalam isi ceritanya berisi opini yang tentu saja disertai dengan alasan yang kuat dan akurat. Dan yang keempat, ada yang pastinya? Coba apa lagi? Eksposisi. Eksposisi. Ya, betul. Apa arti eksposisi? Karangan yang di dalamnya berisi paparan atau penjelasan. Ya, berisi paparan. Paparan itu penjelasan. Sehingga orang yang tadinya tidak tahu menjadi Tahu. Karena berisi informasi, dijelaskan. Suatu proses di sini boleh, ya. Atau proses. Yang terakhir, yang kelima, yaitu prosa persuasi. Apa yang dimaksud dengan prosa persuasi? Yang bersifat mengajak. Persuasi adalah cerita yang di dalamnya atau teks yang di dalamnya berisi ajakan. Berisi ajakan, bujukan, ya. Ajakan, bujukan untuk mempengaruhi orang lain supaya mengikuti sesuai dengan apa yang diharapkannya, ya. Seperti dalam kampanye atau iklan gini ya. Contoh kalimat-kalimat atau bahasa dalam iklan atau kampanye. Ya. Itu termasuk karangan persuasi. Dan urutan yang keempat adalah analisis. Nah, kalau akan menganalisis novel itu tentu ada 2 ya. Ada analisis unsur intrinsik, Nah,
intrinsik dulu ya, ada unsur Ekstrinsik. Sekarang ke sini ya, unsur intrinsik. Ini tadi sudah kita hapus ya, contoh puisi lama diantaranya pantun. Sekarang kita lanjutkan, yaitu unsur intrinsik. Apa saja yang termasuk unsur intrinsik? Sebelum tokoh, Tema. Intrinsik. Intrinsik. Tema ya. Apa yang dimaksud dengan tema? Unsur intrinsik. Tema itu apa? Tema artinya apa? Tema apa artinya? Tema yang menjadi gagasan cerita. Yang menjadi gagasan cerita. Gagasan atau dasar cerita. Yang menjadi dasar cerita. Dasar cerita. Yang menjadi dasar cerita. Jadi kalau kamu akan mengarang, berpidato, menulis, itu tentukan dulu temanya. Kalau tema dengan judul sama tidak? Tidak. Kalau judul bagian dari tema. Judul itu bagian dari tema. Jadi menulis judul boleh terakhir setelah selesai, ya. Baru ditentukan judul boleh. Hanya judul itu harus menarik, singkat dan mewakili seluruh isi kalangan atau isi pidato. Tema itu jangkauannya lebih luas dibanding dengan judul. Ya, makanya yang menjadi gagasan berdasar cerita. Kemudian yang kedua unsur intrinsik apa saja? Karakteristik ya. Karakteristik. Karakteristik itu penokohan ya. Ada dua, penokohan dan watak atau sifat. Perwatakan. Ada dua ini, watak atau sifat tokoh. Penokohan itu siapa saja, ya siapa ya, nah siapa saja yang berperan dalam cerita itu, sebutkan siapa saja ya orang-orangnya. Nah kalau sifat karakter dalam suatu cerita itu ada yang antagonis, Protagonis, ya, protagonis. Kemudian apa lagi? Tirtagonis. Coba, apa artinya antagonis? Peran jahat. Nah, itu sifat atau watak yang memiliki sifat jahat, pengecut, ya, pengecut, Pelerai. Penengahnya. Berarti yang lawan yang memiliki sifat kontra atau lawan terhadap protagonis, tokoh utama ya, itu yang menjadi lawan atau kontra. Kalau protagonis, ya ini yang pro, berarti memiliki sifat dan watak yang baik, ya, yang baik. Pelaku utamanya tuh biasanya baik, ramah dan sebagainya, sabar misalnya ya. Biasanya ini pelaku utama ya. Nah, tokoh utama. Tokoh utama. Kalau tirtagonis berarti pembantu sampingan ya, pembantu, peran pembantu. Tapi mendukung, ini sangat mendukung ya. Itu dalam karakteristik bagian watak. Yang ketiga atau C,
Analisis unsur intrinsik itu apa lagi? alur. Alur boleh. Alur itu istilahnya apa? Plot. Plot. Ya. PLOT. PLOT plot alur. Atau artinya Rangkaian jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Peristiwa. Jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa. Coba suatu cerita atau buku novel kalau tanpa alur rame mah. Wow. Itu ya tidak akan rame, tidak ada jalan ceritanya. Coba alur ada berapa macam? 3. Ya, jenis alur. Jenis alur ada 3. 1 Alur maju. alur maju. Istilahnya mundur cantik ya. Alur maju istilahnya progresif. 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 Nah, sedangkan alur mundur regresif. Regresif. Regresif istilahnya. Dan yang ketiga alur maju mundur. cari Campuran. ya, alur campuran. Kadang-kadang ceritanya maju, kadang-kadang Mundur lagi. mengisahkan pengalaman yang lalu. Seperti dalam siaran Indosiar itu ada film apa? Ajab. Nah, diceritakan di sana orangnya menjadi gila, stres, jatuh miskin karena kehidupan masa lalunya. Diceritakan lagi dia itu durhaka kepada orang tua, sering dolim kepada orang lain, pokoknya kelakuannya tidak baik yang mengakibatkan sekarang demikian. Nah itu alurnya maju mundur lagi, gitu ya. Dapat dipahami? Siap. Ya. Ini jenis alur. Sekarang tahapan alur. Coba sebutkan tahapan alur. Seperti dalam struktur penulisan novel, tahapan alur itu. Coba mula-mula apa? Tahapan alur? Orientasi. Orientasi atau tahap Pengenalan. orientasi atau pengenalan. Pengenalan tokoh, pengenalan Latar. tempat, situasi, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua apa? Konflik atau mulai adanya gejala konflik, ya, gejala atau menuju konflik. Nah, istilahnya menuju konflik. Menuju konflik baru ada gejala-gejala sekarang, ya, ketidakberesan dalam rumah tangganya misalnya, ya. Nah, kemudian konflik. Nah, ini sudah terjadi konflik. Permusuhan, sudah terjadi permusuhan. Nah, setelah konflik ada klimaks, yaitu konflik yang memuncak, ya. Puncak konflik. Klimaks. Klimaks itu konflik yang memuncak. Konflik memuncak. Sampai misalnya sampai terjadi perang, sampai terjadi perceraian, ya, meninggal dunia. Pokoknya puncak ketegangan di sana. Konflik memuncak. Terus setelah klimaks biasanya suka ada Resolusi penyelesaian. Resolusi atau Penyelesaian. pelebaian atau penyelesaian masalah. Nah, dalam pelebaian atau resolusi ini bisa